Sejauh mana kaum muslimin wajib untuk taat kepada penguasa yang ada? Bagaimana jika ia menyuruh atau memerintah kita berbuat maksiat? Kamana wae ujang. Dan celah apa dibolehkannya kita untuk memberontak kepada penguasa yang ada? Taati secara umum. Apabila poin yang mereka perintahkan, salah satu di antara banyak, misalnya poin-poin yang mereka perintahkan, ada poin yang bertentangan dengan syariah, di poin itu jangan ditaati. Tapi bukan maknanya poin ini akhirnya membatalkan ketaatan secara umum dan kita jadi berontak. Sama seperti mengagungkan dan patuh kepada orang tua. Patuh, agungkan, iya. Tapi ketika orang tua memerintahkan maksiat, misalnya orang tua perintahkan kita makan tuh riba, misalnya minum tuh khamr, misal orang tua memerintahkan itu maksiat, jangan ditaati sebelah situ, tapi dengan adab. Bukan maknanya kemudian akhirnya kita boleh kurang ajar total dan memberontak kepada orang tua, kita gulingkan orang tua, kita ganti bapak kita sama bapak orang. Bukan begitu. Begitupun kepada penguasa, poin yang diperintahkannya, apabila ada poin yang bertentangan dengan syariah, poin itu jangan ditaati, tapi tidak membatalkan penghormatan kita dan ketaatan kita secara umum. Itu maksudnya. Oke? Bukan dengan satu kasus ini akhirnya kita batalkan ketaatan totally dan kita jatuh, alah nggak habis-habis kalau gitu. Tidaklah ada satu pemerintahan pun kecuali pasti terjadi padanya maksiat. Kenapa? Soalnya orang yang mimpin, bukan malaikat. Pasti udah. Ya. Apalagi pemerintahan masa kini, ya. Pemerintahan masa kini. Hasya lillah, nggak termasuk pemerintah Khulafa ar-Rasyidin, ahdi nubuwah. Oke lah itu menjadi patokan jargon keadilan, oke, jargon keidealan. Itu pun masih dikeluhkan oleh sebagian kaum, dituduhkan kezaliman, ya kan? Dituduhkan berhukum dengan hukum lain selain hukum Allah. Tuh lihat, nggak habis-habis. Celah apa dibolehkannya kita untuk memberontak kepada penguasa yang ada? Nggak ada celahnya. Kalaupun ada dengan syarat-syarat yang berat. Ketika kau melihat kekafiran yang nyata, tuh melihat tarau kufron bawahan, melihat kekafiran yang nyata, bukan kabar yang beredar. Bukan kabar yang beredar, bukan melihat gambar yang bisa diedit, bukan. Kau melihat terjadi kekafiran yang nyata padanya. Oke? Dan kau punya ilmu jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dilakukannya adalah kekafiran. Katakan atau tidak, oke, terpenuhi semua syarat itu, kafir, fix, dilihat, ajib, ini itu, udah jelas, ini itu, oke. Tapi kau tak memiliki kemampuan untuk memberontak kepadanya, berontak? Jangan juga, kenapa? Maldarat jadi lebih kalian sendiri belum kompak satu sama lain, berontak? Jangan, kalian sendiri menuduh masalah penguasa, seperti di Syria kan begitu kan? Penguasanya kufur nggak? Kufur, Syiah, Rafidhah, ya kan? Jelas tuh. Tapi rakyatnya sendiri tahu nggak yang sunnah yang mana? Mereka udah satu kalimat belum rakyatnya? Belum kan? Udah punya kekuatan belum? Belum kan? Yang ada akhirnya apa? Benturan yang nggak habis-habis, yang jadi korban adalah anak-anak, negeri. Habis tuh negara akhirnya. Memaksakan celah ini untuk berontak kepada penguasa. Bahkan Rasul melihat kekufuran dan kemungkaran gak di masanya di Mekah, yang dilakukan oleh para penguasa Mekah pada saat itu. Melihat gak? Melihat bro, disembah Tuhan lain selain Allah di rumah Allah. Tuh, sebesar-besarnya kemungkaran dan dibesarkan lagi. Syirik di rumah Allah tuh. Tapi apa Rasul SAW melakukan? Usaha-usaha underground untuk mengkudeta penguasa yang ada? Nggak begitu cara Islam. Udah, nggak ada peluang, nggak ada celah untuk berontak. Nah, anak kasih kesimpulan. Sabarmu akan menjadi kifarat dosa-dosa. Iya, tapi Ustaz nggak bisa. By the way, anyway, Baswe, ente disuruh benerin negara, ente disuruh benerin pemerintah. Kok kayak Allah mewajibkanmu seolah-olah? Ada apa ente nih? Ribet bener. Lah kayak ditanya sama Allah. Tidak ada yang mendorong manusia sampai seseorang terobsesi sebesar itu kecuali keuntungan duniawi juga, bro. Keuntungan apa habis ukhrawi? Nggak ada. Orang nggak disuruh sama Allah. La yukallifullahu nafsan. Terus keuntungan apa dong yang dengar? Fulus, bro. Nggak ada yang membuat manusia terobsesi sebesar itu kecuali keuntungan dunia.
Bukankah telah dibongkar psikologi Khawarij? Kita ulang-ulang. Mereka yang membantah Rasul dan menuduh kezaliman kepada Rasul, Harkus, Dzulkhuwaisirah, kalaupun ibadahnya luar biasa. Kenapa dia membantah Rasul dan menuduh kezaliman pada Rasul? Karena nggak kebagian, pembagian yang dibagi Rasul. Mereka yang mau mengeluhkan dan mencaci Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada masanya pada saat itu. Abdullah bin Umar berkata kepada mereka, "Innama huwa hadhil amwal." Ente orang ini pada panas gara-gara urusan harta sebenarnya ini. In a'takum Utsman raditum. Kalau ente dibagi sama Utsman, ridha ente jinak. Wa in mana'akumuhu sakhirtum. Tapi ente enggak dibagi, akhirnya pada ngambek nih. Itu udah dibongkar akhirnya.